Amin. Terima kasih Lloyd.
Dan selanjutnya waktu yang indah ini saya berikan kepada Pendeta Paul Emerson, Zai untuk, membawakan renungannya pada malam hari ini, apakah itu renungan ataupun kesaksian, dan kalau bisa memberikan perkenalan singkat. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Shalom buat kita semuanya. Selamat malam buat yang ada di Amerika semua, dan selamat pagi bagi yang ada di Indonesia. Terpuji nama Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih lebih dahulu kepada Tuhan. Masa pandemi 1 tahun lebih, kita semua tetap dijaga dengan sehat. Satu kegembiraan yang luar biasa juga pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Luis Semorangkir yang sudah menghubungi, semua jemaat Colorado yang sudah memberikan waktu. Semoga Tuhan dipermuliakan atas pertemuan dalam doa pada pagi hari ini. Saya share screen aja langsung supaya nanti di sana saya perkenalan sedikit. Sudah kelihatan? Iya, Pendeta. Terima kasih Bu Novi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya rindu pada hari ini berbagi ya tentang pelayanan, apalagi yang hadir saya lihat pada acara malam ini ada banyak senior kami ya. Kalau saya baru ya hari kemarin, saya lihat tadi sudah ada Pak Pendeta Yoram, Pak Pendeta Boyo, demikian juga beberapa pendeta yang lain. Terima kasih ya, luar biasa, dikasih Tuhan panjang umur. Itu adalah berkat yang sangat luar biasa. Hari ini kita mau renungan sedikit tentang menoreh catatan kehidupan. Oleh karena ini penting di dalam kehidupan kita. Kami ada satu keluarga kecil. Tuhan mengaruniakan kepada saya seorang istri namanya Caroline Borusagala, jadi dari Sumatera Utara. Ya. Dan anak kami yang pertama Ewaldo sudah almarhum. Ini anak kami meninggal dunia pada waktu kami berada di Pulau Batam, di Kepulauan Riau tahun 2000 yang lalu. Jadi sudah 21 tahun meninggal dunia. Kemudian anak yang kedua adalah Petrina, seorang gadis yang sekarang ini kuliah koas terakhir di Universitas Samratulangi Manado. Jadi dia ada di Manado. Mudah-mudahan nanti bulan Oktober ini sudah sumpah dokter. Kemudian anak yang ketiga adalah Albert. Ya, dia sekarang ini sedang mengambil teknik sipil di Universitas Tarumanegara yang ada di Jakarta. Dan yang paling bungsu adalah Edric, dia baru kelas 7 ya, di Keramat Pulau. Dan puji Tuhan saudara, kami berasal dari Pulau Nias. Tadi sudah ada yang tahu bahwa yang ada lompat batu ya, dan ada surfing di sana di Nias Selatan. Dan inilah kalau mau tahu Pulau Nias itu kecil sekali ya. Kalau Sumatera, Pulau Sumatera di sini ya, yang panjang ini, lalu paling bawah yang ada merah-merah ini, inilah Pulau Nias. Jadi satu malam naik kapal dari Sibolga. Tapi puji Tuhan sekarang sudah bisa kita flight dari Jakarta ke Nias, transit dari Medan, atau yang lalu sebelum pandemi sudah ada Garuda bisa terbang 2 jam 15 menit dari Jakarta ke Pulau Nias. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan izinkan kami dalam pelayanan mulai tahun 88, saya menjadi gembala distrik di Pulau Nias, seluruh Nias. Ada 13 gereja dan ada 2 cabang sekolah sahabat pada waktu itu. Kami tinggalkan Pulau Nias pada tahun 2000, pindah ke Batam, jadi kurang 2 tahun, dan mulai tahun 2001 akhir, kami ada di Jakarta hingga pada tahun ini. Ya, dan puji Tuhan, kami baru 5 tahun di Jemaat Keramat Pulau. Ini jalan 5 tahun. Ya, biasanya saya lama-lama di satu gereja, jadi di Nias 10 tahun lebih, di Batam saja yang agak singkat hanya 2 tahun karena dipanggil ke Jakarta. Di Jakarta ini pertama kami di gereja Bukit Nusa Indah yang ada keluarga Tony Sondak dulu, ya sempat kami sama-sama.
yang sekarang ada di Amerika juga. Kemudian dari sana kami pindah ke gereja Lenteng Agung lebih kurang 4 tahun, lalu pegang juga 2 jemaat Depok Timur, kemudian 2009 sekitar 5 tahun kami berada di gereja Mount Moriah di tempatnya Bapak Stefanus Swandi. Dari sana Tuhan percayakan saya untuk menjadi Direktur Kesehatan di Konferensi DKI dari 2013 sampai 2015. Dan dari 2015 ya, saya memegang jemaat yang ada di Tamrin City, jemaat kecil, ya. Lalu kemudian dipindahkan ke jemaat Kramat Pulo mulai dari tahun 2016 akhir sampai sekarang. Ya. Jadi inilah perjalanan kami dalam pelayanan. Semoga dalam pertemanan kita hari ini, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Sekali lagi saya undang kita tunduk kepala berdoa sejenak. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terpuji namamu, karena Engkau luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih waktu ini kami mengadakan doa khusus dan juga mendengarkan akan sabda Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di Colorado, Tuhan memberkati mereka. Biarlah kiranya firman yang kami dapatkan hari ini menguatkan kami, menghibur kami, mempersiapkan hati kami bertemu dengan Tuhan. Terlebih hamba-Mu urapi dengan kuasa sorga. Biarlah Engkau yang berbicara ya Bapa di hati kami. Dan kami semua terberkati sepanjang malam ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas lagu pujian yang tadi sudah kita dengarkan, Yerusalem. Semoga ini menjadi bahagian kita semuanya. Saudara-saudara, dalam pelayanan, dalam pekerjaan ini yang saya rasakan, Gereja Advent di Pulau Nias itu sudah lama, sudah ada dari tahun 37. Dari tahun 37 sampai tahun 87, jadi 50 tahun tidak ada pendeta dari Nias. Semuanya dilayani dari luar jemaat dari Pulau Nias, dan kalau dulu memang susah karena harus naik kapal kecil. Kadang-kadang saudara-saudara, karena ini samudra raya, kadang-kadang 2 minggu sekali baru ada ya kapal, bahkan tidak jarang kapal tenggelam oleh karena laut bebas yang sangat besar ombaknya. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan. Nah, ini panggilan. Bagi saya ini adalah sebuah panggilan setelah 50 tahun. Sebenarnya ayah saya tidak senang karena saya ambil kependetaan. Dia katakan, kita orang miskin anakku, pendeta nggak ada uangnya. Tapi saya bergumul di hadapan Tuhan, walaupun dengan tersiap-siap kami sekolah. Beberapa kali saya putus sekolah, bahkan jadi supir, ya, menjual buku, ya, sempat menjadi guru, ya. Namun pada akhirnya Tuhan ya mengizinkan boleh melayani dia melalui jemaat Tuhan yang ada di Pulau Nias. Saya berjalan kaki. Ini baru saja tahun 98 mulai ada banyak aspal di Pulau Nias. Sebelumnya itu semua jalan kaki. Saya berjalan kaki bisa sampai 100 km lebih. Ya, dari gereja ke gereja karena ya melewati sungai, ya, jalan-jalan tikus, ya, hutan. Karena begitulah situasinya. Bahkan karena Nias ini kan daerah kepulauan. Kita punya gereja yang harus menyeberang dari Pulau Nias itu ke Pulau-Pulau Batu. Ada 5 jam perjalanan naik kapal. Kemudian dari Pulau-Pulau Batu ini saya harus naik lagi perahu sampai 2 jam, 3 jam. Sehingga kalau kita ke Pulau-Pulau Batu, saya harus korbankan 2-3 sahabat karena jarang kapal. Ya. Tapi puji Tuhan, saudara, pekerjaan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Ya. Saya bersyukur hari ini sudah banyak pendeta dari Pulau Nias. Ya, pada waktu tsunami terjadi, gempa bumi terjadi 2004-2005, ini adalah berkat yang luar biasa bagi Pulau Nias. Dengan pertolongan Tuhan, kita mencari dana,
bantuan dari umat Tuhan, bahkan ada dari Amerika, dari seluruh dunia ini. Saya cari dana waktu itu bersama dengan YAPI, bersama dengan jemaat dan daerah. Dan puji Tuhan kita mendirikan sekolah tahun 2008. Dan sekarang ini mulai tahun 2008 sudah ratusan jiwa dibaptis. Guru-guru yang dari non-Advent sekarang sudah menjadi Advent, menikah di dalam gereja kita sesama mereka. Dan setiap tahun, sekarang ini lebih kurang 300 sampai 350 anak-anak yang ditamatkan. Dan saudaraku, terakhir kemarin 2 Sabat lalu, kami penamatan, saya ke Nias, ya, ada 349 anak-anak yang ditamatkan SMP dan SMA, SMK. Dan saudara-saudara, ya, kita bersyukur Tuhan itu baik. Walaupun Nias yang terbelakang, tapi gereja kita sekarang, sekolah kita terkenal di seluruh Pulau Nias. Ya, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Itulah sebabnya saya semangat pada pagi hari ini di Indonesia dan malam ini di Colorado. Dikatakan dalam Pengkhotbah 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenagamu. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau pergi. Saudara yang kasih, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan, opa-oma di sini. Ini adalah kesempatan kita yang terbaik selagi masih ada nafas dalam tubuh ini. Melakukan pekerjaan sekuat tenaga. Tuhan minta itu sekuat tenaga, itu 100% tidak sia-sia. Kenapa? Karena dunia kita saat ini apatis. Ada banyak kemalasan, amarah, garang, dengki, cemburu, fitnah, ambisi, melihat kekurangan orang lain. Banyak orang sekarang ini mengurusi orang, bukannya mengurusi diri. Mementingkan diri, sementara kejahatan dan penderitaan semakin bertambah-tambah. Saudaraku, Allah menuntut kasih kepada Allah dan manusia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, tidak ada yang kurang. Saya teringat perjalanan Musa pada waktu orang Israel kehausan luar biasa. Saudara, sering ini saya renungkan karena saya alami dalam penggembalaan. Ya. Bagaimana Musa 40 tahun harus tinggal di padang belantara. Dia di sana diajar kerendahan hati dan kesabaran serta kelemah lembutan. 40 tahun Musa membawa orang Israel, orang-orang yang keras tengkuk, penuh dengan pergumulan. Hanya dalam peristiwa satu kali saja. Pada waktu mereka kehausan, Tuhan berfirman, Musa berbicaralah kepada batu. Tapi Musa memukul batu itu. Dan Tuhan berkata setelah itu, Musa, engkau tidak akan sampai ke tanah Kanaan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita hitung-hitungan secara manusia, sebesar apa pengorbanan Musa 80 tahun dalam perjalanan. Hanya oleh karena memukul batu itu, Tuhan katakan engkau tidak sampai ke tanah Kanaan, tapi pandanglah, inilah tanah yang akan kuberikan kepada bangsa Israel. Dan dia mati di atas Bukit Nebo. Saudara yang kasih, melakukan pekerjaan Tuhan, berbuat sesuatu di dunia ini, harus segenap hati. Penurutan kepada Allah dan perintahnya harus 100%. Sekarang pertanyaan besar dalam hidup kita. Perbuatan apa yang engkau sudah catat di dalam kehidupanmu selama ini? Saudara yang kasih, saya tidak peduli dengan apa kata orang. Saya tidak peduli apa kata dunia ini. Tapi yang saya mau peduli adalah catatan apa yang saya sudah torehkan, yang saya tuliskan di dalam buku kehidupan saya. Di dalam Kejadian 4 ayat 7, pada waktu Kain membunuh adiknya Habel, firman Tuhan datang kepadanya, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, dan ia sangat menggoda engkau.
tapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut, baik kepada pemerintah, mau kepada siapa enggak usah takut, hanya jika berbuat jahat. Jadi kalau kita berbuat baik tidak perlu takut, itu adalah manusia normal, saudara. Ya. Jangan takut, dikatakan di sini, apabila kita melihat seseorang menjadi kaya, ya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Ada orang yang saya lihat, saya sebagai gembala, saya perhatikan jemaat saya baik-baik. Karena untuk itulah saya dipanggil. Dan saya lihat ada juga anggota jemaat ini risau dia kalau melihat orang lain bertambah hebat. Ya. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia, kata firman Tuhan, pada masa hidupnya. Orang-orang yang banyak uang ini, sekalipun orang menyanjungnya, karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Saudaraku, pada waktu saya baca ini, itu sebabnya saya tidak perlu risau, ya, ada uang tidak ada uang, kaya atau miskin. Yang penting apa kata Tuhan? Cukupkanlah dirimu untuk hari ini. Terus saudaraku yang kasih, ya, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Karena dikatakan selama masih ada kesempatan bagi kita. Mari kita berbuat baik kepada semua orang. Tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekarang ini adalah kesempatan masa pandemi, saya pikir adalah masa yang paling baik dikasih Tuhan bagi umat Tuhan, bagi orang Advent, untuk dapat berbuat baik. Saya rasakan selama pandemi ini bagi saya normal. Kalau Indonesia katakan yang normal, tidak. Saya tetap normal, bahkan menjadi abnormal. Karena bekerja jadi lebih ekstra. Saya berkunjung dari rumah ke rumah setiap hari, membawa bantuan bagi saudara kita yang kurang beruntung karena ada banyak yang putus, ya, di PHK, ada yang tidak punya pekerjaan lagi, yang tadinya mereka buka di restoran, membuka restoran sekarang tidak berlaku lagi. Saudara-saudara yang kasih, ya, sangat prihatin. Tapi yang saya lihat hari ini adalah saya saksikan Tuhan tidak meninggalkan umatnya sampai kelaparan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Tapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Saudara yang kasih, inilah saatnya umat Tuhan harusnya berkarya. Di saat banyak orang yang tidak makan, di saat banyak orang stres, di saat banyak orang sekarang ini kehilangan pekerjaan, anak-anak mereka yang tadinya harus hanya saja membayar uang sekolah, sekarang harus beli HP, ya, handphone, membeli alat-alat dengan yang lain, ekstra pengeluaran. Saudara yang kasih dalam Tuhan, disinilah kesempatan kita untuk berbuat baik. Apalagi kalau kita sudah dikasih Tuhan kesehatan, panjang umur, seperti tadi 55 tahun, ya, wedding anniversary, luar biasa, puji Tuhan. Saya rindu bisa merasakan itu, saudara. Ya, ini adalah satu berkat yang sangat besar, ya. Dan dikatakan penderitaan, kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup berbuat jahat, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Jadi berbuat baik tidak ada ruginya sebenarnya. Ya. Bahkan Tuhan membalaskan kepada kita takaran yang kita ukur. Dan itu berlipat dikembalikan kepada kita. Mari kita saling mengingatkan Bapak Ibu, dan saat ini sekarang saya juga sedang mengingatkan saya sendiri. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Terus aku yang kasih dalam Tuhan, uang
Rp1.000 sekarang ini sangat penting, apalagi $1. Berarti ada 14.000, 15.000 rupiah, sangat penting saudara. Ya. Bagi kami yang ada di kampung, ya, yang saya rasakan selama ini, uang sekolah anak-anak kita di Pulau Niu 50.000 satu bulan. Ya, untuk SMP 100.000, untuk SMA 110.000 untuk SMK. Saya sekarang terus mencari dana karena walaupun 50.000, banyak mereka yang hanya satu kali makan satu minggu, saudara. Oleh karena ya situasi, ya karena saya rasakan 10 tahun lebih saya di NIAS, saya bisa melihat bagaimana kesulitan-kesulitan itu. Ya. Dan setiap hari saya ini dapat telepon, pendeta tolong. Ya, kemarin waktu saya datang ke NIAS sudah banyak puluhan anak-anak. Pak Pendeta cari dana dulu buat kami. Saya katakan tetap semangat. Tuhan tidak pernah tinggalkan umatnya. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak boleh memperkaya diri sekarang. Karena Tuhan akan menuntut setiap sen, setiap dolar yang kita terima. Mari kita membuat kebajikan, membagi sedapat mungkin yang kita berikan. Dan itu saudara tidak hilang, bukan menjadi berkurang, karena Tuhan katakan akan semakin bertambah. Beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Sekarang gereja kita ini sedang bermasalah. Ada banyak sempalan-sempalan yang merasa ajaran-ajaran mereka hebat. Ya. Saya lihat saudaraku, setan sedang bekerja di dalam gereja sekarang ini membuat kita sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Sementara hal-hal yang baik, yang sederhana, yang bisa kita lakukan, kita abaikan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekarang mari tetap semangat. Ya, semangat mencatatkan kehidupan kita, supaya pada waktu Tuhan datang, kita ini didapati adalah orang-orang yang benar. Ya. Sebab kalau kita sudah tahu berbuat baik, tapi tidak melakukannya, kata Tuhan, ia berbuat dosa. Orang Advent sama seperti, lebih banyak seperti karikatur. Karikatur itu kepalanya besar, badannya besar, tapi kakinya kecil, tangannya kecil. Ya, gambar karikatur seorang manusia. Ya. Kenapa? Karena banyak kita memiliki pengetahuan yang banyak, roh nubuat, Alkitab, tetapi berapa banyak orang yang berbuat baik, gantinya sekarang hanya mencela orang lain, mengkritik orang lain. Terus yang kasih dalam Tuhan, jika kita tahu berbuat baik, tapi tidak melakukannya, kita berbuat dosa. Sekarang medsos, ya, internet, saya puluhan grup, HP saya ini ada 70 lebih WA grup, saya di invite, tapi saya punya hati, saya tidak mau remove, tidak mau left dari situ. Ya saya hanya terima saja, saya baca-baca, luar biasanya sekarang ini orang Advent menulis. Gantinya menulis kebaikan, harusnya mengabari Injil, banyak sekarang bergosip, menceritakan hal-hal yang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tolong diingat ini. Ya, dalam para nabi Bapa 1 halaman 205. Catatan yang panjang dan gelap segala kejahatan kita ada di mata Allah. Catatan itu lengkap, tidak ada satupun dari pelanggaran-pelanggaran kita yang terlupakan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini justru menjadi ya, pemikiran bagi kita, harusnya menjadi warning bagi kita. Catatan lengkap ada di sorga sekarang ini. Saya bisa menipu istri saya, menipu keluarga saya, menipu gereja, menipu organisasi, tapi saya tidak bisa menipu Tuhan. Oleh karena di hadapan Tuhan, sekalipun di bawah tanah, kubur, Tuhan tahu siapa kita, siapa saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebab inilah kehendak Allah. Supaya kita dengan berbuat baik, sekarang kita mau membungkam orang-orang yang bodoh. Kepicikan-kepicikan. Saudara yang kasih, pintar dibutuhkan di atas dunia ini. Kita perlu menjadi orang yang berpengetahuan. Tapi jangan lupa, orang yang berbuat baik, yang rendah hati, jauh lebih dibutuhkan di dalam kehidupan. Jikalau kita membiasakan diri dengan kesadaran bahwa Allah melihat, mendengar segala sesuatu yang kita perbuat,
segala sesuatu yang kita katakan, dan mengadakan catatan yang teliti akan segala kata-kata dan perbuatan kita. Bahwa kita kelak harus mempertanggungjawabkannya, maka kita akan merasa takut untuk berbuat dosa. Saya percaya saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa banyak orang yang garang sekarang ini? Memfitnah. Karena mereka tidak sadar bahwa banyak berkat sebenarnya yang Tuhan berikan. Dan Tuhan melihat semua apa yang kita lakukan. Saudaraku sekali lagi, mari kita membiasakan diri sadar bahwa Allah melihat, mendengar segala sesuatu yang kita perbuat dan katakan. Sehingga kita takut untuk berbuat dosa. Ingat, sebuah catatan dituliskan tentang segala perbuatan. Engkau harus menghadapinya kembali akan segala perkara yang tersembunyi di dalam hidupmu. Membina anak yang bertanggung jawab, halaman 482. Saudara-saudara yang kasih, ada satu anjuran bagi kita pada malam hari ini. Bagaimana kita membuat hati malaikat gembira. Malaikat sekarang ini naik turun. Sementara kita duduk bersama-sama, kita ada di rumah tangga kita, di keluarga kita saat ini. Malaikat naik turun, saudara. Para malaikat yang melayani akan menaungi tempat tinggal kita. Dan dengan kesukaan membawa berita ke sorga tentang kemajuan kita dalam kehidupan ilahi. Dan malaikat pencatat itu akan membuat satu catatan yang menggembirakan. Mari kita buat malaikat pulang ke sorga untuk membuat catatan kehidupan kita yang menggembirakan. Bila mana engkau berdiri di hadapan tahta yang putih itu, maka pekerjaanmu akan kelihatan sebagaimana adanya. Satu saat buku-buku akan dibukakan, catatan setiap kehidupan akan dibeberkan. Apakah Allah akan mengatakan engkau sudah melakukannya dengan baik? Biarlah ini menjadi pertanyaan terus dalam hidup kita. Oleh para juru kabar malaikat, satu catatan yang tepat disimpan mengenai perkataan dan perbuatan anak manusia. Dan semuanya itu dikatakan, apabila ada tindakan yang kejam, yang tidak adil terhadap umat Allah. Jadi kalau saudara diperlakukan tidak baik oleh orang-orang di sekitar kita, siapapun saudaraku, enggak usah khawatir. Semuanya itu menyebabkan derita melalui kuasa para pekerja yang jahat. Dan itu tercatat dalam surga. Itu sebabnya kita harus ingat saudaraku, bahwa pada hari penghukuman kelak, kita harus menghadapi catatan mengenai cara-cara kita termasuk memakai uang Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi setiap rupiah, sen yang kita dapat di dalam hidup ini, dolar yang kita dapat, itu semua harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Telah banyak digunakan untuk kesenangan sendiri, kata firman Tuhan. Memuaskan keinginan sendiri, yang sebenarnya tidak membawa kebaikan yang sebenarnya, tapi justru membawa kepada kecelakaan yang pasti. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Kristus menyimpan setiap catatan biaya pengeluaran dalam menjamu Dia. Jadi kalau kita lakukan perbuatan baik, melayani orang lain, menolong orang lain, menolong gereja, ya, melayani Tuhan, apa Dia katakan? Dia menyediakan semua yang diperlukan dalam pekerjaan ini. Itu sebabnya tadi saya katakan Bapak Ibu, saya sudah rasakan karena saya orang Nias yang pertama menjadi gembala, menjadi pendeta. Sekarang ya saya tetap komit. Setiap tahun saya pulang ke Pulau Nias ya untuk memberikan bantuan, membawa berkat kepada mereka. Karena saya tahu mereka miskin, berkekurangan. Baik secara jasmani maupun rohani. Ya, dan saya puji Tuhan sekarang ini di Unai ya, di Pematang Siantar, di PT ASN sudah banyak mahasiswa-mahasiswa ya setiap tahun tamat ya, yang sudah menerima kebenaran Tuhan. Oh luar biasa. Ya. Saudara yang kasih, apa yang kita lakukan kepada orang lain? Segelas air minum pun, ya, tenaga yang sedikit tidak ada yang tidak ditulis di sorga. Mereka yang menjamu saudara-saudara seiman di dalam Kristus, melakukan hal-hal yang menguntungkan, bukan bagi para tamu. Jadi kalau kita lakukan yang baik, bukan untuk orang itu saja senang kebaikan, melainkan untuk mereka sendiri. Ini dicatat sebagai kebajikan yang istimewa. Oh luar biasa saudara. Ya.
Perbuatan yang sedikit yang kita buat sekecil apapun akan menjadi catatan yang istimewa di hadapan Tuhan. Terus saudaraku, kita dinasihatkan bagi kita yang mungkin sekarang ini sering disakiti, sering dijolimi, sering kita dihina, difitnah, apakah itu oleh keluarga, oleh tetangga, oleh satu gereja, oleh satu organisasi, dan siapa saja. Saudara, ini tulisan yang sangat menghibur buat saya. Ya. Pelayan Injil halaman 409. Tidak perlu kita menyimpan catatan tentang kesukaran, tentang kesulitan, tentang kesedihan, dan kesusahan kita. Kenapa, saudara? Semua hal ini tertulis dalam buku sorga, dan sorga yang akan menjaganya. Saudara yang kasih, ya, jadilah plong sekarang ini dalam melakukan segala sesuatu. Jangan terbebani, jangan dipres. Ya, kita mau ikut Tuhan. Ya. Kalaupun kita sekarang ini merasa disakiti, apa dikatakan oleh firman Tuhan dalam tulisan tadi, dalam Pelayan Injil halaman 409. Sementara kita menghitung hal-hal yang tidak menyenangkan, ada banyak hal yang menyenangkan untuk dipantulkan berlalu dari ingatan. Antara lain, seperti kebaikan Allah yang penuh rahmat yang meliling kita setiap saat, dan kasih di atas mana malaikat-malaikat kagum, yaitu Allah mengaruniakan anaknya mati demi kita. Terus saudara yang kasih, bukankah kita harus bersuka cita karena Yesus mati buat kita? Dia korbankan semuanya. Renungan pagi pada pagi hari ini di Indonesia, mungkin ya besok di sana. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, Yesus sendirian, tidak ada yang menemaninya waktu di dunia ini, menderita, berbuat baik tapi dibunuh, saudara. Ya, dan kita adalah pengikut Yesus. Kita harus memikul salibnya. Jangan membuka kesalahan orang lain di hadapan umum. Oh, orang Advent sekarang senang ini. Ada namanya gosip, bukan gospel, tapi gosip. Makin digosok, makin sip. Ya. Jangan membuka kesalahan orang lain di hadapan umum. Saudaraku, tidak ada roh dan tidak ada memiliki hati kemanusiaan, kata firman Tuhan. Ini mari saya baca kutipannya. Gantinya membukakan, mengedarkan kesalahan-kesalahan seseorang kepada orang lain. Apalagi sekarang ini langsung satu kali klik keluar ke medsos, ke seluruh dunia. Ya. Engkau mengerahkan segala usaha yang paling sabar untuk menyembuhkannya. Jadi saudaraku, harusnya kita sabar, kita tutupi dengan pengertian kita hanya dengan Dia berbicara. Kita bawa Matius pasal 18 langkah-langkah untuk menegur seseorang. Seorang yang bersemangat kejam, tidaklah berakhlak. Jadi saudara-saudara yang terbiasa main medsos sekarang ini tulis dosa-dosa orang, Anda tidak mempunyai akhlak. Anda adalah seorang yang kasar, tidak rohani, dan tidak memiliki hati kemanusiaan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, siapa yang suka menulis kesalahan orang sekarang ini, membeberkan kemana-mana, saudara adalah tidak berakhlak. Ya. Anda adalah orang kasar dan tidak rohani, serta tidak memiliki hati kemanusiaan. Ya. Matius 7:3 katakan, mengapa engkau melihat selumbar di hadapan mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Saudaraku yang kasih, Yohanes 8:7. Ketika mereka terus-menerus, ini waktu ada seorang wanita yang berzinah didapati oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Ya. Lalu dibawa kepada Yesus. Dan inilah kata-kata Yesus. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Kita tahu ceritanya, akhirnya tidak seorang pun yang melemparkan batu. Dan mereka meninggalkan Yesus dengan wanita ini sendirian. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perbuatan apa sekarang yang sudah kita catat dalam kehidupan kita selama ini? Ada lagi satu buku catatan dosa-dosa manusia. Pengkhotbah 12 ayat 14 katakan, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Pengkhotbah 12 ayat 14. Kenapa saudaraku? Maksud kita, motif kita yang tersembunyi, semua tampak dalam daftar yang tidak boleh salah itu.
Jadi kalau saya sekarang ini, seperti saya katakan tadi, tidak peduli apa kata orang. Ya. Mau difitnah, mau apa saudara, nggak usah sakit hati. Doakan mereka. Kita sekarang mau mencatat apa yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena Allah akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan Ia memperhatikan apa yang direncanakan dalam hati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita membersihkan pikiran kita, hati kita, jiwa kita sepenuhnya dari semua dosa yang menghalangi kita bertemu dengan Tuhan. Bila mana ada orang yang dosanya tercatat di dalam kitab catatan, yang tidak bertobat dan tidak diampuni, maka nama orang itu yang akan dihapus dari kitab kehidupan dan catatan perbuatan baik mereka. Bayangkan saudara, semua kebaikan kita bila mana di akhir hidup ini kita melakukan kecurangan, itu akan dihapus dari buku peringatan Allah. Terus saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, dengan ketepatan yang tidak keliru, yang kekal, artinya Allah masih menyimpan catatan dari segala bangsa. Ya. Nanti saudaraku akan dibukakan. Ya. Dikatakan begini, semua mempunyai satu pengaruh. Jadi kita ini harus berpengaruh sekarang untuk kebaikan. Kenapa? Karena pengaruh yang kamu berikan tertulis di buku catatan sorga. Ya. Dan seorang malaikat sedang menunggui kamu dan mencatat perkataan dan perbuatan kamu. Nasihat bagi sidang halaman 205. Mari kita buat sekarang ini apa yang kita bisa lakukan di dalam hidup kita, di rumah tangga kita, di anak-anak kita, dalam fellowship kita, ya, dalam sosial kita setiap hari. Ingatlah, saudaraku yang kasih, ini saya senang kalimat ini dari nasihat mengenai perilaku seksual perzinahan dan perceraian halaman 51. Tabiatmu dalam segala aspekmu tercatat dengan sangat teliti dalam buku catatan surga yang tak ubahnya, seperti kamera merekam gambar wajah seorang yang difoto. Apa yang tertera di sana mengenai dirimu? Apakah engkau menyesuaikan tabiatmu dengan Yesus Kristus yang menjadi teladan kita? Saudara yang kasih, kalau sekarang ini kita bisa videokan kehadiran kita rekam pembicaraan kita ini, seperti inilah nanti akan dibukakan semua. Terlihat di hadapan Tuhan. Dengan diri kita sendiri, saudaraku, sesungguhnya kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah sebabnya pada malam hari ini, biarlah kita di dalam keadaan kita yang tidak berdaya dan tidak layak, kita berharap di dalam jasa-jasa juru selamat yang telah tersalib dan telah bangkit. Sebab tidak seorang pun akan binasa bila mana kita berbuat, yaitu berharap kepada jasa-jasa juru selamat. Oleh sebab itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, pada malam hari ini, mohon maaf kalau saya agak panjang menyampaikan pekabaran ini. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenagamu. Karena tidak ada pekerjaan pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau pergi. Jadi selagi masih ada nafas ini, walaupun ya ada di sini opa oma sudah ya lanjut umur, sedaya mampu kita, mari kita melayani Tuhan. Tuliskanlah hal-hal yang baik di dalam catatan kehidupanmu. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Ini doa dan harapan saya. Amin. 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 Terima kasih Pendeta Paul Emerson untuk nasihatnya bagi kita semua pada malam hari ini. Sesuatu hal yang harus kita ingat senantiasa, segala sesuatu yang kita lakukan dan kita katakan itu dicatat, sehingga kiranya kita boleh berhati-hati dalam kehidupan kita dan senantiasa menggoreskan hal-hal yang baik, hal-hal kebajikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk selanjutnya saya mengundang Bapak Simpson Pangaribuan, apakah masih hadir untuk membawakan lagu pujian? Silahkan Pak Simpson. Simpson. Suaranya kurang kedengeran Pak.
Kurang? Nah, sekarang udah. Sekarang Sudah. Commit your way unto the Lord. Commit your way unto the Lord. For the eyes of the Lord are looking over the earth, seeking how they are committed to Him. He longs to strengthen those whose ways is blameless, whose feet is in the Lord their God, who turn away from evil in the daily walk, doing good all the days of their life. Serahkan jalanmu pada Tuhan, serahkan jalanmu kepadanya, karena Tuhan memandang ke dunia ini, mencari mereka yang mau berserah. Dia rindu menguatkan yang tak bercela, yang takut pada Tuhannya. Mereka yang berpaling dari dosanya, lakukan yang baik sepanjang hidupnya. Dia rindu menguatkan yang tak bercela, yang takut pada Tuhannya. Mereka yang berpaling dari dosanya, lakukan yang baik sepanjang hidupnya. Doing good all the days of their life. Lakukan yang baik sepanjang hidupnya. Amin. Simpson. Amin. Amin, amin. Amin. Puji Terima Tuhan. kasih Pak Simpson Pangaribuan untuk lagu pujiannya. Dan saya berikan kesempatan Pendeta Paul Emerson untuk membawakan doa tutup, titip doa untuk keluarga Sinaga yang berduka. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh kemuliaan. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Engkau mengasingkan kami di dalam ibadah permintaan doa. Bersaksi, mendengarkan suara Tuhan, melakukan pujian
dan juga ya Bapa bersekutu di dalam Engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada saat ini kami memohon Tuhan memberkati firman yang barusan saja kami dengarkan, agar dapat bertumbuh di dalam kehidupan kami Bapa, di masa-masa akhir, di dalam kejahatan dunia semakin besar, banyak godaan, banyak tantangan yang kami hadapi. Tapi biarlah kami dengan mata tertuju kepada Tuhan saja, menyerahkan pikiran kami, hati kami, tindakan kami, kata-kata kami, segala yang kami lakukan, biarlah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami rindu catatan kehidupan kami adalah catatan yang baik di hadapan-Mu. Satu suara yang kami rindu dengarkan satu saat, bila mana Yesus datang kali yang kedua. Sabaslah hai hamba yang setia, masuklah dan terimalah kebahagiaan yang daripadaku. Oh Tuhan, memberkati umat-umat-Mu yang bergabung saat ini di dalam ruang Zoom ini. Tuhan memberkati rumah tangga kami masing-masing. Suami istri, opa oma yang sudah Engkau berikan lanjut usia, Tuhan berkati mereka agar merasakan sukacita, kedamaian, bahagia yang luar biasa di masa tua mereka. Dan di atas segalanya Bapa, biarlah kami boleh berbuat yang terbaik selagi masih ada nafas dalam hidup kami ini. Tuhan, kami berdoa untuk mata pencaharian umat-umat Tuhan, pekerjaan mereka, tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan. Kami percaya bahwa Tuhan akan membukakan tingkap langit untuk mencurahkan berkat berkelimpahan, sehingga semuanya di dalam kelimpahan boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan terlebih mempersiapkan jiwa bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan di sini, bila mana ada mereka yang sakit Bapa, ulurkan tangan, kiranya pulihkan mereka dengan sempurna, agar mereka boleh bersuka memuliakan Tuhan. Bagi mereka yang sedang berduka, oh Engkau adalah Allah kami. Engkau tahu kemampuan kami, hati kami, oleh karena kami ditinggalkan orang-orang yang kami kasihi. Bapa, Engkau cepat datang. Kami rindu bertemu dengan Engkau. Boleh melihat saudara kami yang sudah mendahului kami di dalam kemuliaan, bertemu dengan tubuh yang sempurna. Oleh sebab itu ya Bapa, hiburkanlah mereka agar tetap setia menanti janji Tuhan yang akan datang membangkitkan setiap orang yang percaya. Khususnya kepada keluarga Tony Sinaga yang saat ini sedang berduka, keluarga besar juga Rotin Sulu. Biarlah kiranya Engkau yang datang seperti Yesus datang kepada Maria dan Marta pada saat Lazarus mati. Engkau memberikan mujizat yang besar bagi mereka, yaitu penghiburan yang datang dari Tuhan. Sehingga di balik duka ini, mereka boleh melihat kehadiran-Mu untuk memberikan kekuatan dan semangat ya Bapa. Bapa di sorga, berkati kami juga di dalam pelayanan penarikan jiwa. Kami tahu hari-hari kami sudah sangat singkat. Sekiranya Tuhan izinkan kami boleh dipertemukan dengan jiwa-jiwa yang haus dalam Tuhan, sehingga kami memiliki mahkota kehidupan yang dapat bersinar pada waktu Yesus datang kali yang kedua. Dan ada banyak orang juga yang bersyukur oleh karena Engkau pertemukan kami dengan mereka untuk mengenal kebenaran. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah kiranya melalui tangan Tuhan yang tidak kelihatan, saat ini tumpangkan kepada semua umat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua dari hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kita sambut berkat-Nya. Amin. 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 Amin.